Seringkali kita salah paham, menganggap pedang-pedang Rasulullah hanyalah artefak kuno yang bisu. Padahal, senjata-senjata ini adalah kunci di balik kemenangan melawan ribuan pasukan musuh yang mustahil ditembus akal sehat. Ini bukan sekadar sejarah, ini adalah saksi nyata tentang bagaimana kekuatan iman berpadu dengan mukjizat. Banyak orang hanya melihat pedang ini sebagai koleksi museum yang indah di Turki dan Arab. Tapi mereka melewatkan rahasia besarnya. Pedang-pedang ini adalah simbol kesiapan dan harga diri. Rasulullah tidak pernah mengajarkan kekerasan tanpa arah. Beliau mengajarkan bahwa kekuatan senjata harus dibarengi dengan pemahaman jihad yang benar, yakni membela agama, bukan untuk menebar teror yang mencoreng kehormatan Islam. Di video ini, kita akan mengungkap kisah di balik 9 pedang legendaris. Kita akan membedah karakteristik uniknya, fakta di mana mereka sekarang disimpan, serta filosofi mendalam mengapa pedang ini menjadi simbol perlawanan terhadap penyakit wahen, yaitu rasa takut dan cinta dunia yang melemahkan umat hari ini. Kita akan mulai dari Al-Maksur, pedang wasiat yang dibawa Rasulullah di saat-saat paling krusial. Jika Anda melewatkan sejarah pedang pertama ini, Anda akan kehilangan konteks utama tentang bagaimana mukjizat dan keberanian itu ditempa sejak awal. Karena setiap detik dari kisah ini akan mengubah cara Anda memandang sejarah kejayaan Islam selamanya. Namun, untuk memahami mengapa pedang-pedang ini begitu ditakuti, kita harus menyingkap tirai sejarah saat Islam masih berjuang di tengah kepungan pasir dan kebencian. Rasulullah memiliki 9 pedang dengan karakter yang berbeda. Al-Batar, sang pedang para nabi, menyimpan ukiran nama Nabi Daud dan Sulaiman. Secara historis, pedang ini bukan buatan tangan manusia biasa. Ia lahir dari mukjizat pelunakan besi yang Allah berikan kepada Nabi Daud alaihi salam. Pedang dengan panjang 99 cm ini adalah warisan dari sang ayah Abdullah. Saat hijrah, Rasulullah membawa pedang ini sebagai simbol perlindungan diri. Ini adalah statistik penting yang sering terlupakan. Rasulullah tidak memposisikan dirinya sebagai individu yang lemah. Beliau adalah pemimpin yang terampil yang menyiapkan fisik dan mental umatnya. Mengapa? Karena Rasulullah tahu bahwa musuh tidak akan pernah berhenti mencoba memadamkan cahaya Islam. Di tengah persiapan yang matang, sebuah ujian besar datang, sebuah titik balik di mana logika manusia diuji oleh realitas medan perang yang tak seimbang. Lalu, tibalah saatnya Zulfikar muncul. Pedang dengan 2 mata bilah ini menjadi legenda saat diberikan kepada Ali bin Abi Thalib di Perang Badar. Bagaimana 313 orang dengan perlengkapan sederhana bisa meruntuhkan moral 1000 pasukan Quraisy yang lengkap dengan zirah perang? Disinilah letak ego yang runtuh. Pasukan musuh membawa ego kekuasaan, sementara pasukan muslim membawa ego yang diserahkan sepenuhnya kepada Allah. Jihad bukanlah tentang membunuh demi nama pribadi. Jihad adalah saat di mana senjata di tangan hanyalah alat, sementara hati tetap terpaku pada ketauhidan. Inilah titik balik sejarah. Ketika keberanian seseorang melampaui rasa takut akan maut, pedang di tangannya seolah memiliki energi yang menggetarkan lawan. Namun, ketegangan ini belum mencapai puncaknya. Masih ada medan perang Uhud yang menanti, di mana keberanian Rasulullah diuji hingga titik nadir. Dalam perang Uhud, kondisi berbalik. Pasukan muslim terdesak, terjepit, dan dalam posisi nyaris kalah. Disinilah Al-Adhab si tajam yang memotong menjadi simbol keteguhan. Rasulullah tetap berdiri tegak di saat ribuan mata anak panah menunjuk ke arah beliau. Inilah saat di mana kekuatan bukan lagi bicara tentang statistik pasukan. Ini tentang keajaiban yang nyata. Dalam kondisi terpojok, Rasulullah tidak melakukan tindakan nekat.
Beliau mengelola strategi menggunakan pedang sebagai pertahanan terakhir dan menunjukkan kepada dunia bahwa seorang mukmin sejati tidak mengenal kata menyerah sebelum ajal menjemput. Inilah intensitas emosional yang luar biasa. Ketika Baja bertemu dengan badai kebencian dan sang nabi tetap kokoh memegang prinsip jihad yang suci. Pertempuran memang usai, namun pesan dari baja-baja tersebut terus bergema hingga ribuan tahun kemudian sampai ke museum-museum besar di Istanbul dan Kairo. Kini Al-Mikdam, Ar-Rasub hingga Al-Qadib tersimpan rapi sebagai saksi bisu. Mereka tidak lagi digunakan untuk menumpahkan darah, melainkan untuk menggugah nurani. Mereka adalah pengingat akan penyakit wahan, cinta dunia dan takut mati. Rasulullah melatih para sahabat menggunakan pedang-pedang ini agar mereka tidak menjadi buih yang mudah diombang-ambingkan ombak zaman. Jika kita hari ini merasa lemah, jika kita merasa terombang-ambing oleh arus cinta dunia, mungkin itu karena kita telah melupakan esensi dari pedang itu sendiri. Pedang Rasulullah adalah tentang kemandirian, harga diri, dan kesetiaan pada kebenaran. Mereka adalah warisan yang menantang kita, apakah kita sudah menjadi manusia yang berani membela kehormatan agama, atau kita justru membiarkan sejarah itu terkunci rapat di dalam museum tanpa mengambil hikmahnya sedikit pun? Sejarah telah selesai ditulis dengan baja, sekarang giliran Anda yang menuliskan kelanjutannya dengan iman. Rasulullah memiliki 9 pedang dengan karakter yang berbeda. Al-Batar, sang pedang para nabi, menyimpan ukiran nama Nabi Daud dan Sulaiman. Secara historis, pedang ini bukan buatan tangan manusia biasa. Ia lahir dari mukjizat pelunakan besi yang Allah berikan kepada Nabi Daud alaihi salam. Pedang dengan panjang 99 cm ini adalah warisan dari sang ayah Abdullah. Saat hijrah, Rasulullah membawa pedang ini sebagai simbol perlindungan diri. Ini adalah statistik penting yang sering terlupakan. Rasulullah tidak memposisikan dirinya sebagai individu yang lemah. Beliau adalah pemimpin yang terampil yang menyiapkan fisik dan mental umatnya. Mengapa? Karena Rasulullah tahu bahwa musuh tidak akan pernah berhenti mencoba memadamkan cahaya Islam. Di tengah persiapan yang matang, sebuah ujian besar datang, sebuah titik balik di mana logika manusia diuji oleh realitas medan perang yang tak seimbang. Lalu, tibalah saatnya Zulfikar muncul. Pedang dengan 2 mata bilah ini menjadi legenda saat diberikan kepada Ali bin Abi Thalib di Perang Badar. Bagaimana 313 orang dengan perlengkapan sederhana bisa meruntuhkan moral 1000 pasukan Quraisy yang lengkap dengan zirah perang? Disinilah letak ego yang runtuh. Pasukan musuh membawa ego kekuasaan, sementara pasukan muslim membawa ego yang diserahkan sepenuhnya kepada Allah. Jihad bukanlah tentang membunuh demi nama pribadi. Jihad adalah saat di mana senjata di tangan hanyalah alat, sementara hati tetap terpaku pada ketauhidan. Inilah titik balik sejarah. Ketika keberanian seseorang melampaui rasa takut akan maut, pedang di tangannya seolah memiliki energi yang menggetarkan lawan. Namun, ketegangan ini belum mencapai puncaknya. Masih ada medan perang Uhud yang menanti, di mana keberanian Rasulullah diuji hingga titik nadir. Dalam perang Uhud, kondisi berbalik. Pasukan muslim terdesak, terjepit, dan dalam posisi nyaris kalah. Disinilah Al-Adhab si tajam yang memotong menjadi simbol keteguhan. Rasulullah tetap berdiri tegak di saat ribuan mata anak panah menunjuk ke arah beliau. Inilah saat di mana kekuatan bukan lagi bicara tentang statistik pasukan. Ini tentang keajaiban yang nyata. Dalam kondisi terpojok, Rasulullah tidak melakukan tindakan nekat. Beliau mengelola strategi menggunakan pedang sebagai pertahanan terakhir dan menunjukkan kepada dunia bahwa seorang mukmin sejati tidak mengenal kata menyerah sebelum ajal menjemput.
Inilah intensitas emosional yang luar biasa. Ketika Baja bertemu dengan badai kebencian, dan sang nabi tetap kokoh memegang prinsip jihad yang suci. Pertempuran memang usai, namun pesan dari baja-baja tersebut terus bergema hingga ribuan tahun kemudian sampai ke museum-museum besar di Istanbul dan Kairo. Kini Al-Mikdam, Ar-Rasub hingga Al-Qadib tersimpan rapi sebagai saksi bisu. Mereka tidak lagi digunakan untuk menumpahkan darah, melainkan untuk menggugah nurani. Mereka adalah pengingat akan penyakit wahan, cinta dunia, dan takut mati. Rasulullah melatih para sahabat menggunakan pedang-pedang ini agar mereka tidak menjadi buih yang mudah diombang-ambingkan ombak zaman. Jika kita hari ini merasa lemah, jika kita merasa terombang-ambing oleh arus cinta dunia, mungkin itu karena kita telah melupakan esensi dari pedang itu sendiri. Pedang Rasulullah adalah tentang kemandirian, harga diri, dan kesetiaan pada kebenaran. Mereka adalah warisan yang menantang kita, apakah kita sudah menjadi manusia yang berani membela kehormatan agama, atau kita justru membiarkan sejarah itu terkunci rapat di dalam museum tanpa mengambil hikmahnya sedikit pun? Sejarah telah selesai ditulis dengan baja, sekarang giliran Anda yang menuliskan kelanjutannya dengan iman.